lihat video itu ada seorang tokoh NU ya dulu berjuang bareng gitu loh. Namanya itu Gus Nusron Wahid. Statementnya itu membicarakan masalah nasab, terus DNA. Bahkan dia mengatai bahwa orang-orang yang mempertanyakan tes DNA itu adalah bisa-bisa homo sapien atau apa begitu kan. Terus atau bisa-bisa yang menanyakan tentang DNA itu, yang mempertanyakan soal nasab dan DNA itu adalah orang-orang keturunan dari Abu Jahal. Dan itu yang mengatakan itu malah tokoh NU sendiri. Ya salah satu tokoh lah di dunia politik. Ya Gus Nusron itu. Kadang-kadang saya itu merasa orang diajeni. Kami itu enggak diajeni. Kayak wong ora diajeni, paham enggak ora diajeni kuwi? Ya sing ngene iki wong ora diajeni iki ngene iki. Ya sebetulnya sih ora perlu diajeni, awake dhewe iki ora perlu. Cuman kaya wong ki kudune duwe rasa ngono lho. Ya. Ora anggere jeplak. Kenapa saya itu tahu persis gitu loh. Orang-orang kadang-kadang ini ada tokoh-tokoh struktural NU itu kadang-kadang hadir ketika untuk menggunakan politik pribadinya, untuk kepentingan pribadinya, tidak untuk umat. Tidak untuk umat. Ini kadang-kadang tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh NU sendiri itu kadang-kadang nggak lihat permasalahannya itu seperti apa. Mereka hanya menggunakan momentum-momentum politik untuk mengangkat derajatnya, untuk mengangkat dirinya, untuk kepentingan hawa nafsunya. Terus akhirnya itu orang ngajeni karo sapa? Orang ngajeni karo wong-wong sing ning ngisor ngene iki. Aktivis-aktivis Nahdliyin. Mereka kemana ketika NU itu diinjak-injak sana kemari? Dibuat bal-balan sana kemari, ditendang sana kemari. Mereka kemana? Lah sing teman-teman ki sing ning ngisor. Yang mengkanter, yang memberikan pemahaman terhadap provokasi-provokasi di luaran sana itu adalah aktivis-aktivis Nahdliyin. Yang gak punya posisi, yang gak punya jabatan, yang gak punya kepentingan. Ya ora ono sing bayar. Tapi nak berstatement untuk kepentingan umat, terus akhirnya orang ngajeni, orang ngajeni. Padahal dulu berjuang bareng, ketika politik berjuang bareng. Ketika saat ini, saya itu ngerti, kami sebetulnya paham, dilema Anda itu paham. Anda itu juga dilema, sama kayak saya, dilema. Satu sisi ada guru-guru kita juga yang nggak baik. Bolak-balik diomong. Ini loh saya menyampaikan kayak begini udah bolak-balik menyampaikan bolak-balik. Galau, yang Anda galaukan itu, yang Anda khawatirkan itu sama kayak saya. Sama gitu loh. Dilema gitu loh. Wong guru-guru kita, sikit saya sendiri juga akrab dengan tokoh-tokoh para habaib juga banyak nggak sedikit. Galau, dilema sama. Cuman ki mbok yo, gitu loh. Hargai perjuangan para aktivis Nahdliyin. Ajeni, ojo terus ora ngajeni. Diajeni ngono kuwi. Panganamu agar jeplak. Ora kayak ngono kuwi, Gus. Carane ora kayak ngono kuwi. Bedakan antara membenci zuriat Nabi, Ahlul Bait, dengan kepastian tentang nasab.
Bedakan dulu itu. Lo kalau cuma untuk mencintai ahlul bait, anakku cilik gitu loh, semuteng. Nggak perlu diajarin. Ya sudah belajar. Anak-anak kecil udah diajarin kayak begitu. Hormati bapak ibumu, hormati alim ulama, hormati kiai, hormati ahlul bait, hormati para habaib. Iya, itu sudah diajarkan. Pisahkan dulu, sedangkan ini berbicara ilmu. Kebetulan ada yang mencetuskan penelitian-penelitian tersebut seperti Kiai Haji Imaduddin. Nah ini kan umat sedang mencari kebenaran tersebut. Nah kalau toh itu benar, teruji pertanyaan dari umat ini, dari netizen semua, ini terjawab setidaknya. Betul apa yang kita lakukan tidak salah. Katanya Kiai. Toh apa yang diperjuangkan para aktivis Nahdliyin ini juga menguntungkan untuk ulama Kiai pribumi. Kenapa saya bilang menguntungkan? Kamu kemana saja ketika ulama Kiai direndahkan? Ulama Kiai pribumi direndahkan, kamu tuh kemana saja? Ketika ada seorang Kiai ditendang sama oknum imigran yang mengaku cucu Nabi, kalian kemana? Ini dibedakan dulu. Dari awal yang kita bahas adalah moral, tentang perilaku. Ketika membahas tentang moral seseorang yang mengaku cucu Nabi, akhlaknya yang tidak sesuai dengan dia yang selalu mengakui sisi sebagai cucu Nabi, akhirnya menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah betul itu cucu Nabi? Oh dia dari keluarga mana sih? Kebetulan dari keluarga Ba'alawi. Ternyata ada yang melakukan penelitian. Ternyata kok kabarnya begini-begini. Lah ini perlu diuji dengan ilmu. Ojo kaya Umar wingi, kakean bacot, kakean cocot, bar ditenani minggat. Senjatanya apa? 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Iya, 3 kali 24 jam. Itu kan blegedes. Itu masih bisa kita maklumi. Si Umar Lampong, ketua FPI yang biasanya memprovokasi umat. Orang-orang itu saya nggak kaget. Yang kaget itu kadang-kadang saya ketika ada seorang kiai atau seorang gus. Orang ngajeni. Nggak menghargai perjuangan kami semua. Nggak ngajeni. Loh kami aktivis Nahdliyin itu. Satu. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Berdiri di struktural, enggak ada. Jadi DPR, enggak ada. Pengen jadi komisaris, enggak ada. Memang angel. Wong nek golek ridhone Gusti Allah ki memang angel gitu loh. Lah wong jangankan kita. Lah wong Gus Dur saja dihianati oleh sekelilingnya itu banyak. Lah guru besar kita dihianati, disakiti sama orang-orang yang tadinya bukan apa-apa akhirnya menjadi apa-apa. Menjadi orang penting di negeri ini. Agak kurang-kurang. Banyak. Aman gak sinyalnya ya? Aku ini pengen curhat, pengen ngomong. Tapi kok kadang-kadang sinyalnya elek. Bagus nggak sinyalnya? Udah lancar lagi belum?
gemelinti gitu loh. Orang ngajeni. Ini orang-orang yang tokoh-tokoh itu, entah yang terus struktural ataupun yang tidak. Kalau masih nggak paham apa yang saya sampaikan, masih ada yang bela masalah bab itu, ya berarti ya dia dilema. Mungkin dia menjilat. Aku lorong hati loh berbicara tentang nasab dan DNA, terus akhirnya kita dikatakan kita keturunan Abu Jahal. Yang mengatakan bukan Kadrun, yang mengatakan adalah orang tokoh, salah satu tokoh, entah mewakili siapa. Ada yang seperti itu, orang ngajeni. Sampai Gus nggak nonton ya, sampai orang ngajeni. Para aktivis-aktivis Nahdliyin, orang buat jadi belas dengan bertutur kata seperti itu, di panggung seperti itu, belas orang ngajeni. Semua itu atas pergerakan Allah, semua yang melakukan itu. Aktivis Nahdliyin nanti kalau kalian perlakukan kayak begitu, kalau ada satu komando stop semua, jangan salahkan atau chaos menghadapi kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU. Belas orang Mbok Joko malah orang Mbok Ajeni. Belas orang di Joko tur ora di Ajeni. Aktivis-aktivis Nahdliyin itu yang saya katakan tadi. Aja diremehno. Sudah merasa tidak memberikan apa-apa. Lama hitung-hitungan matematika jauh kok sama Kadrun. Lah Kadrun itu siap jihad harta, siap jihad nyawa. Nah hitung-hitungan kita kompak saja enggak,